Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas hidup. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan agar hari kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa beserta kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami boleh beristirahat dan Tuhan kembali membangunkan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang cerah yang boleh kami rasakan pada hari ini Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar bibit kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini betul-betul boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Buka hati, pikiran, bahkan telinga kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab Habakuk 3 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-15 di bawah perikop doa Nabi Habakuk. Firman Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun dan nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kuasa dari gunung Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoncang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat-lompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggentar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautankah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang layu, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan bersorak-sorak, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudahmu engkau menginjak ke laut, timbunan air yang membuih. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini berkata, ketakutan dan pengharapan dalam iman kepada Allah. Ketakutan dan pengharapan dalam iman kepada Allah. Ketakutan adalah kondisi yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Bahkan Yesus sendiri merasakan ketakutan dan pergulatan batin yang mendalam di Taman Getsemani. Ketakutan mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia, sekaligus memanggil kita untuk bersandar kepada Allah yang tidak terbatas.
Dalam pembacaan kita, Nabi Habakuk dalam doanya mengawali dengan pengakuan jujur atas ketakutannya terhadap penghakiman Allah yang akan dijalankan melalui bangsa Kasdim. Mengapa Nabi Habakuk begitu takut? Karena ia percaya bahwa firman Allah selalu digenapi. Ketakutan Nabi Habakuk justru menjadi cerminan imannya yang mendalam kepada Allah. Di tengah ketakutannya itu, ia melihat keagungan Allah yang memenuhi langit dan ketakutannya dan kekuatan Allah yang bercahaya bagaikan kilau terang seperti yang digambarkannya, di mana terselubung kekuatannya di dalam ayat yang keempat yang boleh kita baca bersama. Dalam doanya, Nabi Habakuk mengalami dua hal yang saling melengkapi. Yang pertama, rasa takut, dan yang kedua, rasa kagum. Ia menggambarkan Allah sebagai pemimpin perang yang akan menghancurkan semua musuhnya di ayat yang 9. Ia juga melihat Allah sebagai penguasa tertinggi yang bahkan membuat matahari dan bulan berhenti di tempatnya dalam ayat yang ke-10. Gambaran ini menegaskan kedaulatan Allah yang tidak tertandingi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sering berada dalam situasi yang penuh ketakutan. Namun ketakutan bukanlah akhir dari segalanya. Justru ketakutan jika dilihat dengan iman dapat membawa kita kepada pengharapan. Sama seperti Nabi Habakuk, kita diajak untuk mengagumi keagungan Allah di balik apa yang kita takuti. Ketakutan bukan hanya mengingatkan kita akan kelemahan kita, tetapi juga menyadarkan kita akan Allah. Orang yang tidak mampu keluar dari ketakutannya karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya, mereka yang bersandar kepada Tuhan akan menemukan kekuatan untuk hidup tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Dalam ketakutan, kita menemukan kekaguman dan di dalamnya ada pengharapan yang memampukan kita untuk terus melangkah. Amin. Firman Tuhan, diberkatilah kita senantiasa. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman yang boleh diperdengarkan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan, di mana kembali mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di mana setiap kami memiliki ketakutan, kami akan selalu menyandarkan pengharapan kepada Tuhan. Setiap apa yang kami takuti, setiap apa yang kami gumuli di dalam kehidupan kami, Bapa, biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami hanya terus kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami, Bapa, biarlah firman Tuhan boleh menjadi penguatan pada hari ini, Tuhan, di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami pada pagi hari ini. Berikan kami senantiasa kuat sehat, agar kami mampu menjalani kehidupan kami hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang penuh berkat, yang berasal daripada Tuhan, dan kami senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati pekerjaan kami, berkati keseharian kami pada hari ini, Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan dengan penuh tanggung jawab, kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Pun Bapa di sorga, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan melihat pribadi lepas pribadi dari setiap keluarga, bahkan orang tua kami, Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mampu menjaga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, kekuatan. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Senantiasa diberkati kehidupan mereka masing-masing, Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam masa pendidikan, baik dari taman kanak-kanak hingga kepada perguruan negeri. Tuhan kiranya berkati bersama Tuhan
saudara-saudari kami mampu menyelesaikan setiap jenjang pendidikan yang ada, dan apa yang diharapkan, apa yang telah dipersiapkan melalui jenjang pendidikan, apa yang menjadi cita-cita mereka, boleh mereka raih pada akhirnya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat mungkin ada di antara kami pada pagi hari ini yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan Tuhan. Tuhan yang melihat keberadaan kami masing-masing, Tuhan mengetahui kondisi tubuh kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, dengan bulir-bulir darah Tuhan, kami boleh disembuhkan, kami boleh mendapatkan kesehatan kembali Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui obat-obatan yang kami konsumsi, melalui makanan yang kami konsumsi, melalui perawatan dari orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat beberapa kami yang mungkin saat ini berulang tahun. Terima kasih buat pertambahan usia yang boleh kami rasakan. Senantiasa diberkatilah kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Taman Landrea, baik anggota jemaat, baik majelis gereja, bahkan pimpinan gereja Tuhan. Berikan kami damai sejahtera, sukacita, bahkan kasih Tuhan. Boleh kami praktekkan di dalam berjemaat, sehingga jemaat Tuhan boleh teguh, boleh bersatu, dan boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Engkau berkati setiap majelis gereja, setiap para hamba Tuhan yang boleh Tuhan percayakan mengemban tugas di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Taman Landrea. Beri kuat dan sehat agar mereka mampu menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan penuh hikmat, dengan penuh tanggung jawab Bapa. Pun pemerintahan kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati bersama dengan Tuhan mereka dapat menjalani tatanan pemerintahan dengan baik, dengan penuh hikmat kebijaksanaan Bapa. Ini kehidupan kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Ini kami yang datang bermohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi yang boleh diperdengarkan pada pagi hari ini. Tuhan diberkati, Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani hari ini.